Kapan nikah? Kapan nikah? Itu. Setelah nikah belum berakhir penderitaannya. Belum berakhir. Kapan punya anak? Kapan Ada lagi. Kapan punya mati. cucu? Oh, katakan. Kapan mati? Set. Oke, kembali lagi bersama kami di channel Pispot. Di sini kita akan mengobrol tentang fenomena yang unik di negara plus 62, ya kan? Namun Tapi bukan kali ini tentang cinta dong. Oh, iya benar. Ya. Kali ini bukan tentang keunikan di mana ya, tapi kali ini kita akan bahas soal cinta ya. Betul. Hanya di Pispot, bukan sekedar ngobrol, oke? Kali ini kita mau bahas apa ya? Bahas soal cinta, tapi rasanya kalau bahas soal cinta orang dua itu kayak gitu, bro. Nanti kayak merasa home theater ya. Home Berarti theater. nggak boleh ya. Home theater ya. Soalnya kita ada bintang tamu spesial yang didatangkan dari planet bumi, tapi bukan dari kalangan selebritis. Katanya Panget Namek ya. Piccolo, bro. Piccolo. Nanti kita di jurus, bro. Oh, dijurut bro. Oke. Bukan dari kalangan selebritis, bukan dari kalangan pemerintahan, tapi dia adalah seorang yang spesial yang benar-benar Spesial. paham soal Berarti- cinta karena dia punya cerita tersendiri yang menarik untuk didengar. Jadi sebenarnya uniknya gini, kita ketemu orang ini dulu cuma cangkruk biasa ceritanya kan, cangkruk di Cangkruk itu bahasa Inggrisnya apa? hangout. Cangkruk itu kumpul together maksudnya Yes. ya. Nah, terus dia cerita soal love story-nya dia mengenai soal telat. Ya, Telat. ya itu nanti Oh, aja. nanti. Kita panggil aja Jadi- sekarang. Jadi karena dia begitu akhirnya telat itunya ya. Waduh. Oke, kita panggil bintang tamu kita spesial, dia nanti akan muncul. Ha, Alat bukan, pencukur bro. jembut. Kok Doraemon. orang? Jembut. Maaf, ini ada kesalahan teknis. Bintang tamu kita yang sebenarnya Siapa adalah sih? Yo. Oke. Luar biasa sekali. Biasa memang munculnya kayak jin. Mm-mm. Karena dia punya muka kayak jin. Iya, jangan gitu, bro. Itu nanti kamu Seksual harassment. Body shaming. Bukan. Body shaming. Body shaming. Dia ini spesial karena podcast kebanyakan yang bahas soal cinta itu biasanya dari kalangan psikolog gitu ya. Iya, psikolog. Dari kalangan yang tahu soal psikologi Psikolog, perasaan, psikiater, sama ya? Iya, sama aja, bro. Sama. Tapi Cuma dia job ini desk. apa background, bro? Nah, itu dia. Nah, itu ya. Sebagai apa ini saya di sini? Kita juga bingung. Kita itu tadi di jalan-jalan nyari, Mas mau jadi narasumber, Iya. nggak mau, bro. Oh, berarti Akhirnya Anda yang terpilih. tembakan ini saya ini ya. berarti. Tembakan. Iya. Tadi kita lihat dia di pinggir jalan tenger-tenger, Mas, daripada diem aja, ayo ikut. Mau ya udah, bro. Enggak, sebenarnya enggak. Jadi kita sudah pernah ngobrol santai sebelumnya ya, Iya. dan kita tahu ternyata dia punya story yang Menarik. menarik Menarik yang untuk bagus. dibahas, menarik Dibahas. untuk diangkat dan diulas gitu loh. Hmm. Dan kebetulan kita pikir ini banyak sekali dialami oleh orang Indonesia pada Benar. khususnya Benar. gitu loh. Apa? Topiknya? Telat nikah. Nikah. Nah, jadi Telat nikah di negara plus 62 ya iya, pastinya. plus 62. Jadi kadang kan pernah nggak sih merasa kalau tanyain ya, pertama awalnya belum punya pacar, tanyain pacarnya mana. Hmm. Nah, ya kan, satu. Kedua, setelah punya pacar tanyain kapan nikah. Kapan nikah? Itu. Setelah nikah belum berakhir Belum penderitaannya. berakhir, belum berakhir. Kapan punya anak? Kapan punya anak? Setelah Kalau udah punya punya belum anak. berakhir lagi. Kapan nambah? Kapan nambah? Setelah nambah tampak tua, ada lagi. Heeh. Kapan punya Mati. cucu? Oh, katakan. Kapan mati? Set. Sebelum itu masih ada lagi. Oh gitu ya. ya. Apa? Ya, itu tadi. Kapan punya cucu? Cucu. Ya. Nah, untuk itu dan jujur sih kita, saya, Wendra dan Fajar ya Masih belum menikah gitu. masih belum menikah, dan kita pernah di istilahnya kayak di terus-menerus diberikan pertanyaan seperti itu, dan itu lama-lama akhirnya sedikit gimana Meresahkan. ya? Annoying juga ya lama-lama ya. Annoying, Annoying betul. juga lama-lama. Mungkin Nah, kalau 1-2 kali kita bisa jawab serius gitu loh. Sampai ketiga, keempat, kelima, aduh, ngapain ngurusin orang gitu loh. benar. Aduh. Pinjam jawabannya siapa kan gitu ya? Benar. Iya toh? Betul. Padahal jawabannya ada di balik paling buku paling bawah ya. Nah, Jawabnya ada di ujung langit. Jawabnya ada di ujung langit. Nah, Oke. kalau menurut kamu sendiri, nikah itu ada standarnya di sini? Apa Nah, harus
apa ya? Apakah harus ketemu cewek saja terus menikah, ya kan? Atau hanya cukup ketemu yang gimana gitu loh? Maksudnya apakah ada standarnya sama kriteria-kriteria masing-masing gitu loh? Ini kalau menurut saya nih. Jadi kalau menikah itu kan yang pertama pasti dari kitanya dulu ya. Ya, benar. Kriterianya seperti apa? Secara prioritas ya. Kalau nurutin semua itu juga kata orang sih Gak ada habisnya. mau sampai kapan kan Bener, gitu. Ini benar. Kata Iya kan? kunci pertama adalah kata orang. Itu tidak boleh dimasukkan ke dalam hati. hatinya siapa? Hati. Bro, Hati. sebelum lebih lanjut, coba tanya, ngapain kamu lihat atas gitu? Enggak, tanyain Jatuh. Ada apa di atas? Tempatnya bagus, bro. Oh iya. Ini kita ada di mana ini, bro? Kita Masih di planet ini, bumi kan, bro? Kita masih di bumi, Oh. tepatnya di daerah Surabaya ya, perbatasan Surabaya Sidoarjo sebenarnya ya. Di daerah Tropodo. Kalau Tropodo. teman-teman ada yang nggak tahu mungkin ya Tropodo di mana? Di Tropodo Surabaya. Kalau kalian nggak tahu Tropodo itu mananya Surabaya, berarti Yo, merene yo, Cuk. Mainmu kurang. Mainmu kurang ado, Bro. Nah, main di Surabaya, lihat di Tropodo ada tempat bagus namanya Pet Coffee. Pet Cafe. Pet Coffee nanti kita akan sertakan juga Instagramnya di bawah. Kalian bisa Iya. kalian bisa cek, bisa follow dan kalian bisa Mungkin ingin tahu menunya apa aja. kita mau apa aja, kalian bisa mampir ke sini. Nanti kita akan berikan bocoran-bocoran lah ya. Pokoknya tempatnya nyaman banget lah. Tempatnya Untuk nyaman. ngajak Cozy. pasangan, Cozy. ngajak temen, ngobrol-ngobrol. Dan satu hal bro yang aku suka lagi, tempatnya nggak berisik. Iya, betul. Jadi kalau mau ngobrol itu enak. Mm-mm. Minumannya juga oke nih. Minuman juga Oke. oke. Iya, benar. Kopinya bener-bener rasa kopi, bro. Kopinya udah rasa kopi. Memang kopi rasa kopi ya. Nah, kembali lagi ke nikah tadi ya. Yes. Sih, tapi kayaknya Apa? Oh iya. perjalanannya Bang Fajar jauh ya, haus ya. Haus ya. Kita coba Ah. ini kopi Biar lebih keras Spesial. suaranya, ya. Oh gitu. dari Pet Coffee. Jadi gini, tadi kalau Bro Fajar sudah bilang, pertama kata orang yang tidak perlu kita dengarkan, iya kan? Betul. Nah, benar. Mengenai standar menikah, Yes. apakah hanya cukup ketemu wanita saja, atau ada sesuatu yang harus kita mulai pikirkan, kita rencanakan, atau Apakah nikah itu sesimpel itu sih? Nah, benar. Aku pingin nikah, ya udah besok nikah gitu. Karena orang-orang rasanya simpel cara berpikirnya. Kamu kok belum nikah? Kamu kok belum nikah gitu. Padahal banyak kan yang harus pikirin tuh, bro. Ini Apa juga kau? lagi katanya orang ya ini. Ah. Ini juga katanya orang lagi nih. Iya, Semakin banyak yang dipikirin, itu sebetulnya juga malah bikin kita kepikiran. Maksudnya itu banyak nantinya kriteria yang jadi list, tambahan list itu nantinya. Nah, makanya tadi saya bilang, ya ini sih saya juga lagi mencoba berpikir kriteria prioritas. kriteria prioritas. Nah, gitu. Jadi misalnya yang tadi pertama itu apa sih? Misalnya Ukuran mungkin? Eh, Enggak ya. ukuran itu mungkin tinggi ya level itu. Enggak, tapi aku tahu. Muka dia ini ukuran kemana menjurusnya, saya tahu. Tinggi. Tinggi. Saya sih mikirnya tinggi. Jadi Tinggi. tingginya itu satu Iya. level mungkin maksud dia. Oh, Jadi iya, biar iya. di foto itu pas Imbang. Masa Gitu. waduh. Imbang, benar. Istrinya ini kayak Yoming kok kamu kecil lu. Waduh, gimana, bro? Gitu. Iya, iya, betul. Karena Iya, gini masuk, loh, masuk. saya sama dia kumpul lama, ketika dia bilang ukuran, saya tuh tahu yang mana yang mau dibahas sudah. Ukuran sepatu misalnya. Oh, iya bisa Ya. jadi. Biar kita kalau beli Kalau- sepatu nggak perlu 2-3 ukuran. Nggak terlalu sama. besar-besar. Kalau besar-besar susah carinya. Budget, men. budget. Tuh. Budget juga. Terima kasih ya. Nanti kasih nomor rekening ya. Transfer, bro. Anda belain saya, bro. Lanjut lagi. Oke. Gimana Gitu ukuran? sih, Kok ukuran, sorry. Kan ukuran kan? Jadi tadi maksudnya Bro itu tadi kan bicara apakah sekedar ketemu wanita atau gimana. Nah itu sih kalau menurut saya sih sekarang sih saya mulai berpikir karena saya juga single ya Mas Yan ya. Jadi berpikir sekarang tuh skala prioritasnya dulu, kriteria prioritas maksudnya. Jadi misalnya jadi yang dicari itu mungkin dari kebaikan hatinya mungkin pertama atau yang kedua mungkin seiman mungkin. Iya, betul. Kriteria ketiga mungkin dari segi hobi mungkin sama. Jadi dari kriteria prioritas yang dicari itu sih yang sekarang juga lagi saya mau
mau apa ya, aplikasikan ke saya. Aplikasi. Anda berat sekali omongannya. Mungkin aplikasi bisa Bingung. download di Android, iOS. Itu masih cari aplikasi di mana itu? Ada nggak itu? Ada. Mungkin habis ini nanti di Play Store atau App Store ya, Android ataupun iPhone, kan ada aplikasi namanya Telat Nikah. Wah, gimana caranya supaya tidak Tentukan- telat nikah? Wah, Tentukan kriteria Anda. dari Anda. Kalau saya bisa simpulkan ya dari omongan Yes. dari cocot Anda, gitu. Cocot Anda. Itu menikah itu tidak simpel istilahnya. Oh, cewek ini cantik. Aku mau nikah sama dia gitu. Kan tidak sesimpel itu. Betul. Dari faktor mungkin faktor keluarga juga ya bisa. Keluarga, itu penting. Karena menurut saya juga sih untuk nikah itu kan nggak hanya secara pribadi ya, jadi antar keluarga itu juga menyatu gitu. Jadi supaya untuk yang kedepannya itu lebih enak sih. Karena nggak bisa dipungkiri kita hidup di Indonesia. Ya, kita Iya. hidup di Di budaya mana- timur. Betul. Kalau Anda Budaya di timur. USA atau di mana nikah itu ya dua orang ini. Oh, sudah pernah ke USA tuh? Hah? Kemarin Oh, saya kemarin. di sana pingin beli rujak, Bro. Oh, ada di sana ya? Ada. Ada, Bro. Bro. iya, Namanya iya. rujak lip, cinguran lip. Madam, Rujak lip. I want lip rujak. One. Rujak lip. Itu lain gitu. Kalau di Indonesia faktor keluarga itu menurut saya sangat amat penting gitu loh, berperan juga. Betul. Gitu. Gini loh, yang membuat menikah menjadi hal yang rumit. Pertama itu karena budaya memang. Budaya. Jadi pada dasarnya menikah itu menyatukan dua budaya keluarga, ya kan? Budaya keluarga pria dan budaya keluarga wanita. Budayanya sudah beda banget, ditambah lagi kita hidup di budaya timur Ya. yang seakan-akan budaya timur sendiri itu cukup banyak step dan cukup ribet ya kan. Iya. Beda sama budaya barat yang tadi Wendra bilang ya, karena beli rujak timur di USA kan. Dan selain itu, sorry tak potong ini. Selain itu juga kita mempertimbangkan faktor keluarga. Di sini itu tidak mutlak apabila aku suka kamu, jorok, Bro. Andai kata saya suka seorang wanita gitu loh. Itu tidak mutlak kita pasti lancar jalannya, karena dari pihak keluarga pun omongan dan juga restu, Bro. Itu yang sangat amat mengganjal di Indonesia Ini Kayaknya dia curhat. ini apanya? ada juga. Cerita pribadi kayaknya ya. Bilangin sesuatu. Iya, pasti Iya, dia iya, nggak iya. ngomong Curhat apa-apa. dia. Restu juga gitu loh. Jadi Hmm. kita cocok, tapi ternyata dari keluarga nggak merestui dan itu sangat menghambat gitu loh. Benar. Jadi alasan dibalik telat nikah itu banyak sekali. Banyak banget. Jadi tidak bisa sesimpel kamu udah 35 tahun, Pacaran. 40 tahun, 50 dari bayi, Bro. 50 tahun kok belum menikah gitu loh. Karena ya kita tinggal di Indonesia, Bro. Benar. Banyak banget yang bisa menghambat sehingga seorang itu tidak menikah hingga usia sekian gitu loh. Itu sih. Nah, Maksudnya Bro Wendra tadi ya, barusan tadi ya. Ya, kalau kamu dia curhat, dia curhat. gini, seakan-akan saya Curhat ini. narasumbernya, Bro. Kamu kan juga belum nikah sampai umur 22 kan? 22 sekarang toh. Dua-dua ditambah berapa ini ya? Banyak lah. Berapa jam ya? Sampai usia sekian ini belum menikah pasti ada alasan sendiri. Kalau dari kamu, Iya sih, kalau dari saya itu memang awalnya itu terkesan itu nggak nyadar ya. Jadi dimana Terlalu enjoy ya. terlalu enjoy dengan pekerjaan. Kerjaan. Betul. Jadi berjalannya waktu kita have fun sama pekerjaan, sama hobi. Terus tiba-tiba, loh ulang tahun saya umur sekian, udah di atas iya, 30. Itu yang sudah Itu saya rasakan sih. Kayak ada alert ya. Tet. nah tapi kalau kamu sendiri, menurutmu nyinyiran orang-orang itu mereka punya hak enggak sih untuk nyinyir istilahnya? Kamu kok belum nikah? Kamu kok kapan nikah? Kamu kok kapan nikah? Kamu kapan nikah gitu loh. Itu menurutmu mereka punya hak enggak sih? Kalau menurut saya ya, mereka sih punya hak ya, wong mulut-mulutnya mereka kan gitu loh. Ini benar. Itu yang pertama. Benar. Saya salah ngomong. Yang kedua, menurut saya hal itu mungkin bisa jadi semangat ya buat kita ya. Jadi dimana kalau ada sebelumnya itu belum, itu mungkin ada masalah sama perempuannya, ada sama keluarganya, itu mungkin bisa jadi semangat kita untuk tetap semangat. Oh, justru itu jadi semangat. Betul. Wah, ini beda, Bro. Ini beda. Gila, Makanya. ini beda. Itu Kita tuh- itu kelihatannya kenapa? kita ngambil orang di pinggir jalan tapi bener. Ini beda pandangannya dia, suka saya. Karena gimana ya, Bro ya? Kalau bagi aku sendiri,
emang itu hak mereka, mulut mereka sendiri ya. Itu tenaga yang dikeluarkan untuk nyinyir itu juga tenaganya mereka sendiri. Betul. Tapi kalau prinsip saya sih, setiap orang punya privacy. Yes. Setiap orang punya haknya mereka sendiri juga untuk mengatur hidup mereka sendiri. Gitu Betul. kan? Nah, ketika kita ditekan sama orang lain, misalkan, kapan nikah gitu loh. Terus kok belum nikah? Pingin banget aku jawab gitu loh sama mereka. Oke Bu, atau Pak Le, atau Bule gitu kan, kebanyakan keluarga soalnya. Yes. Sama siapapun itu, oke, saya nikah besok, tapi setiap bulan saya ditransfer ya, misalkan 2 juta, iya kan? Karena nikah itu tidak terlepas dari materi juga, bro. Finansial. Jadi, seakan-akan mereka ngomong Banyak itu faktor, tidak ya. nggak memikirkan. Benar. Ada kemungkinan salah satu sebab kita telat nikah itu karena kita berpikir, waduh, saya membiayai kebutuhan saya sendiri, kok rasanya masih pas gitu loh. Gimana saya mau membiayai istri saya? Nah, maybe gitu loh. Gini, saya mau ada pertanyaan nih. Sebelum Saya nggak mau jawab. Ya, kita nggak mau jawab. Oh ya ya, mungkin iya. dari pemirsa mau jawab, mungkin silakan dijawab dulu. Bisa Pak, dia tokol bro. Mantap. Jadi gini, Kita keras ngomongnya. ada ini sih pertanyaan juga ya. Yang dimaksud dengan batasan telat nikah itu di umur berapakah? Nah. Terus batasannya itu seperti apa? Nah, Mungkin bisa dijawab oleh pemirsa lagi. pemirsa lagi ya. Jadi kalau kalian punya batasan, sebenarnya harusnya nikah tuh harusnya umur sekian, umur sekian. Kampret, gitu. bukan Pak. Kita tanya dulu sama Mas, bentar. Bro Hendra. Jadi gini, nanti pemirsa lah. Jadi kalian tolong Poster. poster tolong cantumkan ya toh di komen. Kira-kira menurut kalian umur ideal untuk menikah itu umur berapa? Dan dikatakan telat nikah itu umur berapa? Benar. Kita akan mengadakan survei di sini ya. Iya. Jawaban terbaik akan kita berikan Kijang Innova. Gambarnya maksudnya, oke? Iya. Kijangnya sungguhan. Kijangnya Berburu sungguhan. sendiri. berwarna print-printannya itu. Nah, oke, kita jawab ya sebagai penghormatan, dia sudah jauh-jauh dari Pinggir jalan tadi ya. Enggak. Iya di depan bro. Nah, untuk batasan nikah, telat nikah, saya mau share aja. Ketika saya masih berusia 24 tahun, ingat gitu loh, kan pas itu ben-benan aja kerjaannya. Itu om saya sudah menanyakan, ayo undang Rabi gitu, ayo cepet nikah gitu. 24 bro. Ketika saya 25 ditanyain juga, 26 ditanyain, 27 ditanyain, sampai sekarang ditanyain terus. Masalahnya adalah lu punya pasangan waktu itu. Iya, udah tapi ya. Iya. Gitu. Kalau dari Bro Dito, Enak kopinya, Bro. Enak ya. enak kan? Ada katanya suka kopi nggak Bro? Iya. Jelang dos. Lantos, jelas dong. Kopi dulu. Jadi, Pet. Pet. Ya. Jadi telat nikah itu jujur saya sendiri juga nggak tahu. Nggak tahu. Itu mau di umur berapa? Selalu dibilang telat. Nah, dan ideal menikah tuh di usia berapa saya juga nggak tahu. Cuma kalau menurut saya pribadi, orang dikatakan siap menikah itu adalah dari segi pertama adalah finansial. Finansial, benar Karena sekali, apa? betul. Ketika kita menikah, ada kebutuhan lain yang bertambah. Saya berpikiran, saya nggak mau sampai ketika menikah kita bakal sering gesekan. Tuh. Kalau gesekan di kamar nggak masalah sih ya, itu beda. Iya, Kita iya. sering gesekan karena masalah finansial. Kayak ngamplas aja nih gesekan. ngamplas. Ngamplas. Gesekan gitu. Iya. Gesekan gitu. ini jorok ini. Jorok Ayo, ini. terus lanjut. Sampai mana tadi ya? Gesekan. Oh gesekan. Jadi gesekan itu kita, saya tidak mau sampai kita gesekan itu karena masalah finansial ya. Karena gini, teman-teman saya ini yang masih pusreng sama saya tiap malam, pusreng mau belajar sama saya tiap malam, sering curhat tengah-tengah ngereng, bilang, duh, besok anakku harus beli susu, duitku kurang. Nah, terus terang, ketika saya lagi ngereng, mau jebol turet, itu bingung mau jawab apa. Ini ngomong apa sih? Tureng, jebol turet. Nggak. Apa itu? Saya dari tadi udah biarin. Juga nggak paham juga. Biarin. Jadi, Coba di WA aja tanyain. Nah, ketika kita main game itu dia cerita, duh anakku susunya segini, bingung besok mau beli masih kurang gitu ya. Nah dari ya emang paling enak itu pacaran menurutnya. Aduh, pacarku susunya segini. Itu beda kan. Promo mas ini mas. Ayo saya lanjut. udah bilang, kalau dia ngomong ukuran itu gini, jangan dipancing.
Iya, Ini iya, sebenarnya iya. podcast serius loh bro. Enggak. Aku salah masuk. Besok jangan diundang lagi saya. Ya. Saya podcast lain Ya, aja. jadi pertama kalau saya melihat dari segi Iya, finansial, betul. finansial. Dari segi finansial itu karena bagi aku sih posisinya adalah kebetulan kita ini laki-laki dan sudah apa ya istilahnya kodratnya. Andai kata suatu keluarga itu kekurangan dalam hal finansial, dia nggak mungkin tanya sama istrinya, loh, kamu kok bisa sih sampai keluargamu kekurangan uang gitu loh. Soal biaya itu pasti kodratnya yang ditanya adalah laki-laki gitu loh. Pria. Seorang bapak itu tugasnya ya itu tadi. Nah, sedangkan misalkan soal pendidikan, anaknya bodoh atau gimana, nggak mungkin dia bilang sama bapaknya, anakmu kok bodoh Mamanya. sih? Mamanya. Jadi udah ada kodratnya sendiri-sendiri. Ya itu seperti Dan budaya. penting banget finansial itu untuk seorang laki-laki khususnya yang akan jadi kepala keluarga pada umumnya. Itu harus punya finansial yang bagus sebelum dia memutuskan untuk berkeluarga. Bener kalau aku bilang. Benar. Enak kopinya bro, minum dulu bro. Iya, mari. Dan ini juga sih mungkin sudah semakin banyak gitu loh orang di Indonesia itu yang berpikir nikah itu cuma sekali. Betul. Jadi apapun yang terjadi, andaikan pun ada suatu halangan atau apa, tapi tetap mindset pertama yang keluar itu adalah nikah itu cuma sekali. Karena Yes. beda seperti dulu kan, zaman dulu tuh 17 tahun sudah menikah, 18 tahun sudah menikah gitu. Kalau sekarang semakin kesini, kalau bagi aku bahkan di atas 30 pun seharusnya sudah suatu hal yang wajar gitu loh. Sebentar bro, mau tanya bro. Hubungannya nikah hanya sekali dengan zaman dulu mulai nikah umur 17, masih muda-muda, itu apa hubungannya bro? Maksudnya itu kalau zaman dulu itu Benar itu. bener ya? Benar. Aku tadi ngomong apa coba? Benar. Ayo, jawab coba. Ya, aku tadi ngomong apa coba? Coba jawab. Iya sih. Maksudnya makin kesini kan orang mendapat informasi semakin banyak. Yes. Mungkin melihat dari apa TV, Yes. artis kawin cerai. Oh, gitu. Nah mungkin di mindset mereka saat sekarang ini di mana informasi itu semakin mudah untuk didapat, mereka melihat bahwa waduh kok nikah kalau misalkan cepat berakhir itu dampaknya itu banyak dan tidak baik gitu, terutama bagi anak misalkan kalau udah punya anak dan bagi psikologis atau dan lain sebagainya lah. Mungkin mereka melihat seperti itu dengan informasi yang semakin mudah didapat, makin kesini mereka kan berpikir generasi yang saat ini akan berpikir jangan sampai saya menikah hanya 2 tahun, 3 tahun atau 5 tahun atau tidak seberapa lama. Nah, terus permajaan lagi gitu maksudnya. Gimana? Permajaan nikah terus Maksudnya gimana peremajaan? Ya, peremajaan. Ini menarik ini. Peremajaan menikah, saya baru dengar. Kalau peremajaan kulit, saya tahu. Kalau Iya. Nah. peremajaan menikah, tadi tuh saya nangkepnya nih ya. Nah. Jangan sampai 2 tahun Selesai. selesai. Nah, selesai itu maksudnya nikah lagi, cerai. cerai terus nikah lagi gitu kan. Iya betul. Jadi makanya semacam permajaan gitu kan maksudnya. Iya, permajaan istilahnya bro, keren bro. tapi ada orang bijak berkata ini. Yes. Lebih baik telat Konghucu. daripada mengulang. Oh, luar biasa. Oh gitu ya. Lebih baik Anda telat nikah daripada Anda sudah menikah lagi. Beneran ada orang ngomong. Benar ada. Saya jangan-jangan. Karena sebenarnya menurut saya pribadi ya. Jadi nggak harus dibenarkan. Hakikatnya sebuah pernikahan adalah sekali sebenarnya menurut saya. Tapi nggak tahu, kembali lagi ke kalian masing-masing loh ya. Gitu. Dan satu lagi yang aku suka dari ini sih bro, Yes. dari orang luar gitu loh. Emang kalau kita lihat negatifnya adalah mereka sering melakukan seks di luar nikah gitu. benar. Tapi positifnya adalah saya paling suka pikiran orang luar gitu loh, orang barat, yaitu bahwa mereka sangat amat susah untuk mengatakan cinta bro. Itu nggak tahu kamu menyadari apa enggak di film-film yang Masa kamu sih lihat. di film-film tulisannya No. I love you gitu. Jarang. Masa Jadi sih? mereka itu kalau sampai di ada orang bilang I love you, mereka itu benar-benar udah siap menjalani hidup gitu loh. Jadi biasanya mereka itu cuman sekedar bahkan sampai living together, tinggal bersama tanpa nikah. Mereka cuman I like her, I like him, gitu. I like you, hanya suka gitu loh. Dan mereka sangat susah untuk menyatakan cinta bahkan sampai ke pernikahan. Emang sih negatifnya akhirnya jadi seks bebas tadi di luar nikah. Tapi positifnya adalah kata cinta yang melandasi pernikahan itu seharusnya benar-benar
harus susah terucap. Iya Nggak seperti orang Indonesia baru segampang itu. baru dinner sekali udah aku cinta kamu, aduh bangsa. Gue cinta banget sama lo. Aku Loh. cinta banget sama lo. Loh. Ayo kita. Wadidaw gitu ya. Enggak. Jadi gini, Gitu. kita kembali ke pertanyaan yang paling dasar. Dikatakan telat nikah itu kalau gimana gitu loh. Ya. Satu-satu Kalau ya, gimana? opini satu-satu Ya, satu-satu ya, opini satu-satu ya. Sebagai penutup mungkin. Ya. Kalau dari aku ya, telat nikah saat seseorang itu sudah menyatakan bahwa dirinya itu secara finansial mampu, terus secara psikologis dia udah merasa tidak punya kelainan apapun itu dan siap untuk membina rumah tangga, tapi dia dalam hatinya itu masih males untuk mencari pasangan karena hal yang tidak bisa dia deskripsikan, tidak bisa dia sebutkan satupun gitu loh. Tapi dia cuma males aja. Dan yang pastinya kalau bagi aku di atas 30 mungkin. Oke. Kayak seperti Oke, itu. atas Itu 30 baru ya. waduh, kamu udah punya istilahnya udah siap semuanya, tapi kenapa kok kamu nggak lanjut sih gitu loh. Oke. Kalau menurut Bro Fajar, Dikatakan telat nikah. ya. Saya sadur dari Google aja ya. Sadur. Dulu tuh saya pernah baca sih. Sadul itu gini, Bro. Itu pakai K. Sadul. Kalau ini pakai R. Iya. Ya. Ya. Ya, setuju. Mantap. Nah, jadi Enak kopinya. saya pas lihat di Google itu idealnya orang menikah itu antara umur 28 sampai 30 atas dasar hitungan nanti kalau dia punya anak, terus dia anaknya sudah besar itu pada saat sebelum usia pensiun begitu. Otomatis kita ini yang di atas 30 itu menurut yang saya baca di Google termasuk dianggap telat. Gitu sih. Sekarang saya ya. Iya. Atau dia lagi boleh? Boleh ada lagi, Bu. Jadi kalau kamu, Bro. Menurut saya ya, orang dikatakan telat nikah ketika dia nggak sadar kalau dia mulai nyaman sendiri. Itu penting. Ketika kamu merasa mulai nyaman sendiri terus, sebenarnya tanpa kamu sadari, kamu tuh sudah mulai masuk ke telat nikah. Hati-hati. Ini menurut saya loh ya. Fase itu ya maksudnya ya? Ya, jadi itu Fase itu ya? adalah fase stepnya soalnya. Ketika kamu mulai nyaman dengan sendiri dan tidak mau lepas dari sendirimu itu, hati-hati. Itu kamu sudah mulai masuk namanya telat nikah. Karena sebenarnya telat nikah itu bukanlah waktu, bukanlah umur, dan juga bukanlah status gengsi. Tetapi itu masalah hati. Ketika hatimu nyaman sendiri, hati-hati itu artinya kamu mulai mau masuk ke telat nikah. Oke. Luar biasa, Stan. Jadi buat kalian-kalian yang sering tanyain telat nikah, nggak usah bingung, nggak usah baper, dan nggak usah dipikirin. Ya, nikah siap atau tidak itu dari kalian, pasangan kalian sendiri masing-masing, Iya. bukan dari orang yang tanya sama kalian hari ini. Oke? Betul. Benar. Jadi Akhir kata, akhir katanya sekian dulu dari kami mengenai telat Jangan nikah. lupa Jangan lupa subscribe. terus tonton channel kami di Pispot dan subscribe. ya. Dan kita juga punya IG, follow IG kita di bawah atau atas kita. Dan juga IG-nya tempat yang luar biasa ini ya, Bro ya. Pet Ada Cafe. di deskripsi juga. Dan komen di bawah kalau kalian punya usulan, misalkan Kak, Mas Bro, Om, kok Om ya, nggak enak ya. Nggak enak, Mas. Tolong dong bahas Bang. bahas ini soalnya ini gini. Kalian tulis aja di komen, nanti kita pasti akan tidak bahas Abaikan. itu. Enggak, kita Belum akan tentu bahas maksudnya. Belum tentu bahas. Ya. Kita pasti akan bahas dan share juga video ini ke teman-teman kalian yang merasa risih dan sering tanya telat nikah ya sama warga plus 62 ya. Iya. Oke? Dan setelah video ini ada banyak juga video yang membahas soal cinta, Bro. Cinta. Jadi Cinta kita itu adalah pasti dalam bumbu dalam hidup. terus saksikan kami di channel Pispot, bukan sekedar Ngobrol.